anak-anak, sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka sama konten dan video dari channel kita. Serta sarannya ya, apa yang harus kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tema 2 kelas 4, yaitu berhemat energi. Kita akan mulai dengan membahas sumber energi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu energi. Nah, adik-adik sudah tahu belum energi itu apa? Energi yaitu sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan, namun hanya dapat berpindah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Adik-adik sudah tahu belum sumber energi terbesar di dunia ini? Baik, akan kakak jelaskan sedikit ya. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Adik-adik sudah tahu belum siapa saja yang memerlukan cahaya matahari? Ya, betul. Setiap makhluk hidup tentunya memerlukan cahaya matahari. Semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi dan juga makanan. Di sini kakak akan menjelaskan macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia. Contohnya baterai, aki, dan fotosintesis. Yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Contoh energi listrik antara lain setrika, TV, dan komputer. Kemudian, energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari inti bumi. Contohnya matahari, api, dan bumi. Yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Contohnya alat musik, lonceng, dan klakson mobil. Berikutnya adik-adik, mari kita coba mengamati gambar dari suasana di rumah keluarga Nusa dan Tara. Dalam gambar pertama terlihat ibu sedang menyetrika baju. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya di gambar kedua tampak ayah sedang mengetik di komputer. Contoh tersebut merupakan energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar terakhir terlihat Nusa dan Tara sedang menonton TV. Kegiatan tersebut merupakan contoh energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Berikutnya mari kita bahas terkait pembelajaran yang berjudul setrika listrik. Pada bacaan tersebut diketahui bahwa lampu, televisi, komputer di rumah kalian termasuk adalah alat-alat listrik, di mana alat-alat tersebut mendapatkan energinya berasal dari listrik. Saat ini kita semua membutuhkan listrik. Banyak kegiatan kita sehari-hari menggunakan alat listrik. Contohnya adalah setrika listrik. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini akan dijelaskan. Yang pertama, kita akan menyambungkan kabel setrika ke colokan listrik. Pastikan tangan kalian dalam keadaan kering. Setelah mencapai panas yang diinginkan, mulailah setrika pakaian kalian. Setrikalah pakaian sampai pakaian tersebut rapih. Dan ingat, jangan meletakkan setrika yang menyala di atas pakaian, karena bisa membuat pakaian kalian menjadi gosong atau rusak. Setelah melakukan setrika, putar pengaturan suhu kembali ke 0. Kemudian cabut steker dari sambungan. Nah adik-adik, berikutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Pertanyaan yang pertama, energi apa yang membuat lampu
TV, dan komputer menyala. Nah, adik-adik bisa mengetahui ya jawabannya apa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah energi listrik. Kemudian yang kedua, apa kegunaan setrika listrik? Tentunya di atas juga sudah kita bahas bahwa setrika listrik berguna untuk merapikan pakaian. Pertanyaan selanjutnya, pada bacaan di atas ada berapa langkah cara penggunaan setrika listrik? Nah, tadi juga sudah kita jelaskan ya bersama-sama. Yang pertama adalah sambungkan sambungan kabel ke listrik. Kemudian setelah panas, setrika pakaian. Lalu setelah pakaian rapi, putar pengaturan suhu kembali ke 0. Dan yang terakhir adalah cabut dari sambungan kabel listrik. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah kalian mengikuti cara menggunakan setrika listrik pada bacaan di atas? Jawabannya, adik-adik dapat mengikuti arahan tersebut tentunya dengan pantauan orang tua. Jangan dilakukan sendiri ya, karena itu berbahaya. Yang terakhir, sebutkan 5 alat di rumahmu yang menggunakan energi listrik. Nah, ini pasti gampang sekali ya dijawab. Di antaranya setrika, TV, AC, kipas angin, dan komputer. Bagaimana adik-adik? Sudah memahaminya ya? Kemudian kita lanjut menjawab pertanyaan di halaman ke-5. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik dalam kegiatan sehari-hari? Mari kita jawab bersama-sama ya adik-adik. Cara menghemat energi yang pertama, kita dapat menggunakan lampu LED. Yang kedua, nyalakan lampu seperlunya. Kemudian yang ketiga, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang keempat, atur pemakaian untuk elektronik yang membutuhkan daya listrik lebih besar. Dan yang terakhir, matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Untuk pembelajaran satu yang terakhir, kita akan coba membuat daftar kewajiban dalam menghemat energi listrik di rumah maupun di sekolah. Mari kita bahas kembali kewajiban menghemat energi listrik di rumah dan di sekolah. Yang pertama, untuk menghemat energi di rumah, kita dapat mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Yang kedua, kita bisa menggunakan lampu LED. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan air secukupnya. Dan yang terakhir, kita bisa membuat rumah dengan ventilasi yang cukup. Kemudian, untuk menghemat energi di sekolah, antara lain, kita dapat menggunakan lampu dan peralatan listrik yang hemat energi. Kemudian, yang kedua, kita bisa mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik. Yang ketiga, kita dapat menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk. Dan yang terakhir, kita dapat mengurangi penggunaan lampu pada siang hari dan di luar jam sekolah. Demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini terkait hemat energi. Kakak harap adik-adik sudah mengerti terkait hemat energi, macam-macam sumber energi, perpindahan energi, cara menghemat listrik, dan juga cara menghemat energi di rumah maupun di sekolah. Sampai ketemu lagi ya adik-adik.